Halo semuanya, balik lagi di Mas Mon Podcast. Oke, di sebelah aku udah ada Mbak Vindi. Betul ya, Mbak Vindi. Nama lengkapnya apa nih? Halo teman online-nya Mas Monte. Nama lengkap Vindi Widyarati. Jauh Vindi. banget ya. Iya, ya nggak apa-apa. Vindi Widyarati. Iya, Ya. jauh banget Widyarati. Aku panggil Mbak ya. Iya, Karena boleh. udah Karena udah jauh di Mbak. atasku maksudnya. Boleh. Iya. Nah, jadi gini Mbak Vin. Mbak Vin ya, keren iya. ya Mbak Vin. Aku Mas Mon, Mbak Vin. Wes, keren. Keren. Oke. Iya, jadi gini Mbak Vin, aku kan bikin udah beberapa episode ke belakang bikin podcast gitu tentang Betul. jurusan-jurusan kuliah. Nah, jadi sebenarnya gini buat teman-teman juga supaya tahu ya, arah dari channel aku, dari podcast aku ini tentang pengembangan diri. Oke. Jadi selain tentang jurusan kuliah, aku juga mau bahas tentang hal-hal di luar kuliah. Maksudnya mungkin setelah kuliah. Setelah kuliah Iya. pun bisa, iya. Karir gitu ya. Karir yang Oke. bisa membuat seseorang tuh lebih berkembang dari sebelumnya. Ya lah, aku udah nonton loh beberapa videonya loh, Oh, iya. keren. Wah, Iya, terima kasih loh. dilanjutkan. Terima kasih juga buat Mas Monte ya. Jadi punya apa ya? Orang-orang tuh punya wadah untuk bercerita, berbagi pengalaman mengenai pendidikan dan karir gitu. Iya, betul. Keren Mas Monte dan tim. Iya, terima kasih. Jadi makasih juga buat Mbak Vin yang mau datang ke sini. Sama-sama dengan senang hati. Iya, jadi Mbak Vin ini udah bukan mahasiswi lagi. Bukan. Udah keluar Mantan. dari saat itu, udah keluar dari kuliah. Iya, Dan sekarang udah lulus. udah menjadi seorang wanita karir. Puji Tuhan. Gitu ya. Iya, Mbak Vin bisa Yap. diceritain background pendidikannya gimana sih? Background pendidikan saya itu kuliah di jurusan teknik informatika di salah satu kampus swasta di Jogja. Boleh di-mention atau Boleh, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. di Sanata Dharma? Sanata Dharma. Iya gitu. Itu background pendidikan saya. Lulus tahun 2012 waktu itu. 2012. Iya, terus langsung kerja. Jadi nggak sempet nganggur ya, nggak sempet main ya. Oh, jadi lulus langsung kerja gitu? Langsung kerja. Bahkan wisuda itu ketika sudah bekerja. Jadi izin sama Wow. bos pulang untuk wisuda. Wow. Ini keren. Ini Nggak nafas itu. ini patut dicontoh sih. Kayak gini-gini nih. Iya kan? Belum lulus udah dapat kerjaan. Iya, Wow, belum lulus. keren. Jadi waktu mau pendadaran sudah dapat pekerjaan gitu. Pas wisuda malah izin cuti. Malah izin cuti. Wow, keren. Jadi sekarang domisilinya di Domisili saya di Bekasi. Bekasi. Betul, di Bekasi. Cuma sekarang lagi ini ya. Ya, libur juga, WFH juga. Ya, WFH juga. Jadi dari kantor tidak menganjurkan untuk bekerja ketemu, karena saya lebih banyak ketemu orang sih. Jadi WFH dulu sementara gitu sampai semuanya kondusif gitu. Emang kerjaannya itu ya berhubungan dengan orang langsung gitu. Betul. Kerjaan saya kebetulan marketing. Oh, ya, gitu. marketing. Iya, marketing, sebagai marketing. Bisa diceritain nggak tentang ini background pekerjaannya sekarang, kerjanya di mana kalau boleh? Oh, oke. Kalau kerjaan saya sekarang sebagai marketing eksekutif, untuk salah satu produk. Jadi saya kerja di kantor perwakilan atau representative office. Ini produknya produk Jerman. Jadi company-nya Jerman. Dia buka di Indonesia, kemudian saya jadi marketingnya. Produknya ini adalah tool-tool yang support untuk pekerjaan-pekerjaan manufaktur. Kalau kita ngelihat mobil, motor, nah itu kan ada proses manufaktur. Nah, kita support untuk tool-toolnya begitu. Oke, jadi kayak pembuatan mobil, pembuatan Betul. motor yang support nih perusahaannya Mbak Ya, bekerja ini. untuk beberapa toolnya kita yang support begitu. Iya. Wih, keren sih. Perusahaan luar lah ya. Perusahaan luar ya. Iya, saya bilang. Berarti sering bolak-balik dong Jerman Indo apa gimana? Beberapa kali. Beberapa kali. Ya, untuk training kayak gitu. Ya, kita menghadapi yang namanya pasar global ya sekarang ya. Dari mana aja negara kita bisa jual. Kita Indonesia bisa jual di negara lain bisa jual di Indonesia. Nah, kita sebagai orang Indonesia jadi perwakilannya di sana, karena kan mereka nggak boleh direct ya. Iya, Harus iya, ada orang di sini begitu. Wow, keren banget. Berarti ini dalam sebuah karir aja udah tinggi lah ya bisa dibilang, belum not yet, belum. Nah, jadi nih Mbak ya, aku tuh sering dapat omongan, apa ya dari orang-orang, bahkan mungkin aku cerita sedikit ya, kemarin di Twitter ada rame gitu, viral gitu kan ya, tentang
orang baru nikah selama sebulan. Oke. Tapi langsung cerai. Karena istrinya kerja. Hubungannya? Makanya aku bingung, loh kok istrinya kerja malah keluarga si cowok itu nggak suka, malah disuruh ceraiin. Jadi setelah aku baca-baca ternyata karena wanita ini udah capek kerja seharian, pas pulang dia nggak bisa buat ngurus rumah, ngurus suami kayak gitu. Jadi kayaknya ya di zaman sekarang masih ada aja orang yang berpikiran kalau cewek itu di rumah aja. Cewek itu nggak usah kerja deh, biar suami aja yang kerja. Itu gimana sih kalau menurut Mbak ya? Wow, 2020 loh. 2020 ya. Kalau ada yang berstatement bahwa atau sampai dengan menekankan ya bahwa cewek itu di rumah aja, ngurusin dapur aja, ngurusin suami aja. Dude, itu kasar banget menurut saya karena dunia cewek sama cowok itu punya dunia yang luas yang sama gitu kan, ya kan, berkembangnya juga harusnya sama. Kalau kodrat beda betul, ya. Tapi kalau masalah untuk mengembangkan diri, untuk punya pengalaman yang luar biasa dan itu dibatasi, menurut saya sih kalau kata Dian Sastro jahat ya. Kalau kata Dian Sastro jahat ya, karena ya gitu, kita itu punya potensi yang sama loh. Nggak ada kan cowok lebih berpotensi daripada cewek, itu nggak ada setahu saya. Karena sama gitu kan. Sama, kita punya otak untuk berpikir sama. Jadi kalau ada yang sampai kasus kayak gitu sih, kasihan sih. Iya, makanya. Kasihan sih gitu. Cewek juga berhak untuk bekerja. Sangat berhak. Iya kan, sangat berhak. Apalagi zaman sekarang kebutuhan udah semakin naik ya, Pak. Betul. Ya, jadi, kadang it's not about money ya. Tidak hanya selalu melulu tentang uang, tapi ya Anda itu perempuan, Anda itu manusia gitu kan. Jadi harus berkembang, nggak cuma di rumah aja. Menurut saya gitu. Harus punya relasi. Harus punya relasi, pengalaman yang pasti. Terus belajar untuk bermasyarakat, bersosialisasi, untuk jadi orang yang profesional kayak gitu. Dan juga bisa nggak dibilang kalau buat jaga-jaga lah. Jaga-jaga, Iya kan, misal misal ini udah nikah nih, ternyata suaminya brengsek deh. Kita sebutlah kayak gitu. Iya kan ya, kan kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Supaya kita punya bekal, kita punya sesuatu yang aman lah gitu. Ya kan, kita harus bekerja. Betul. Saya pernah dapat saran begini. Kenapa cewek itu harus bekerja? Karena ada 3 hal. Ada 3 kemungkinan. Pertama, amit-amit ya suaminya meninggal. Kedua, suaminya sakit yang nggak bisa bekerja gitu kan. Yang ketiga, suaminya jalan sama cewek lain. Dan itu banyak sekali kejadian di mana seorang ibu ini harus struggle menghidupi 3 anaknya tanpa bekerja, karena dia dari awal udah kayak udah nggak usah kerja, udah saya aja yang kerja. Tapi akhirnya si suami ini pergi dengan perempuan lain gitu. Itu kenyataan hidup yang harus kita hadapi gitu kan. Jadi gimana kita mengolah itu gitu. Iya, itu sih yang susah. 3 hal yang itu tuh. Iya. Nggak bisa dipungkiri kan Mas. Nggak bisa, sangat-sangat nggak bisa dipungkiri. Kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Mungkin mulut cowok manis ya. Dia cowok loh. Gak apa-apa, aku juga kasih tahu nih. Kadang mulut cowok sangat manis di depan. Betul. Ya, aku akan berusaha demi keluarga kita kok. Kamu nggak usah kerja. Ketawa. Tapi kan nggak tahu ke depannya. Betul. Banyak hal yang kita nggak bisa prediksi, tapi itu mungkin sekali terjadi. Mungkin sekali, sangat-sangat dimungkinkan. Terus kalau dari Mbak Vin sendiri nih, dari sisi lingkungan sekitar, dari keluarga, dari teman, atau udah punya pacar ya Mbak, atau calon? Sudah, iya. Apakah mensupport Mbak Vin ini menjadi seorang wanita karir gitu yang bekerja? Sangat. Okay. Karena kebetulan saya juga dibesarkan, dididik oleh seorang wanita karir, yaitu mama saya yang ada di sana. Ada di belakang. Ada di belakang, nungguin. Jadi beliau itu sampai punya 3 anak sampai detik ini juga masih bekerja. Jadi saya pikir tidak ada hambatan apapun seorang perempuan yang sudah menjadi seorang istri atau seorang ibu itu untuk bekerja. Gitu. Jadi ya
pengaruhnya besar di saya, Mas, kebetulan. Terus dari Bapak sendiri, Bapak juga bukan tipe orang atau tipe cowok yang kayak cewek tuh ya di rumah aja. Enggak, dia justru ya kamu harus punya karir, kamu harus berkembang gitu. Terus kalau dari teman-teman, of course teman-teman saya rata-rata orang bekerja semua. Ya, jelas. Iya. Pacar juga so far ini sih support juga. Kalau dia sih kayak yang penting saya tahu tanggung jawab saya, tapi untuk pengembangan diri ya kamu harus mengembangkan diri gitu. Kan nggak selalu ya itu tadi, tidak selalu melulu tentang uang, tapi kita harus melihat juga masa depan gimana. Masa depan, gitu. lingkungan juga kita harus punya betul. lingkungan. Anak. Iya betul. Iya. Berarti Mbak Vin ini dari lingkungan ya enak lah sudah ya. Ya kebetulan ya support gitu. Cuma mungkin ya yang dengerin podcast ini atau yang nonton podcast ini pasti ada ya kayaknya yang lingkungan gak mendukung. Betul. Iya kan ya. Jadi kalau saya sih punya pengalaman ya. Jadi kadang ketemu orang atau yang tidak terlalu saya kenal justru itu kayak kenapa sih Mbak kerja gitu kan? Oh ada. Iya, kenapa sih Mbak kerja gini-gini udah umur segini belum menikah dan segala macam, makanya jangan kerja. Jadi cowok tuh begini-begini. Saya pikir itu menyedihkan ya, statement yang sangat menyedihkan gitu. Menurut saya sih kayak gitu tuh perlu didobrak, Mas. Memang untuk menjadi sesuatu itu nggak mudah. Untuk seperti apa yang kita mau itu nggak mudah. Tapi itu positif. Jadi lawan aja. Kalau menurut saya sih lawan aja. Positif, percaya sama diri sendiri. Toh dunia itu membutuhkan orang-orang seperti kita, yang betul. Pikirannya lebih terbuka, yang pikirannya lebih maju gitu. Jadi nggak usah takut. Begitu. Kadang yang susah tuh mungkin kita pengen kayak gini, cuma lingkungan tuh kadang nggak mendukung. Betul. Iya kan ya. Dilawan. Soalnya ya aku juga kenal beberapa kenalan emang kayak lingkungan keluarga dia tuh yang kayak cewek di rumah aja udah nggak usah kerja gitu karena biarin suami yang kerja gitu. Oke. Mungkin Mbak ada nggak? Gimana ya cara buat seseorang gitu lingkungannya udah membatasi dia langsung supaya dia bisa punya pikiran yang lebih bagus gitu loh, supaya dia berani ngambil keputusan untuk bekerja. Oke, jadi sebenarnya itu suatu hal yang nggak mudah menurut saya ya, nggak mudah banget, tapi harus tumbuh keyakinan dari diri sendiri bahwa berkarir itu tidak buruk. Gak sama sekali nggak buruk gitu kan. Itu pengembangan untuk Anda sendiri, benefitnya juga untuk Anda sendiri. Coba beri pengertian orang-orang di sekitar Anda. Pertama, beri pengertian ya kayak alasan aku tuh kayak begini, future-nya tuh seperti ini, saya punya plan ini, itu harus dijelaskan detail. Setelah itu pembuktian. Semua itu akan selesai dengan pembuktian gitu. Jadi ada juga beberapa teman saya yang mohon maaf mungkin dari lingkungan yang seperti Mas Monte bilang ya, tapi dia mau mendobrak lah istilahnya gitu. Pokoknya keep fighting gitu kan. Akhirnya ketika dianya sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri atau apa, keluarga akan diam sendiri, Mas. Iya, ternyata yang dia lakuin itu bener ya. Betul, dan itu keren banget gitu. Iya. Tapi mungkin saat sampai ke pembuktian tuh ya agak susah lah ya. Tapi harus tetap yakin, berjuang dan yakin. Dan gini, misalkan nih saya tumbuh di lingkungan misalkan keluarga yang seperti itu gitu ya. Tapi saya punya lingkungan teman-teman yang support. Gitu. Jadi ketika kita masuk terjun ke dunia pekerjaan itu semua orang profesional semua, Mas. Pikirannya itu terbuka semua. Jadi tidak akan ada yang underestimate bahwa cewek itu di rumah aja, nggak akan ada. Nah, powernya kita dapat dari situ gitu loh. Powernya untuk kita mau mendobrak itu tuh kita dapat dari situ, dari lingkungan-lingkungan di mana yang support kita banget gitu. Misalkan dari bosnya gitu kan, bos itu kan advice yang positif dan sebagainya, itu jadiin jadiin amunisi. Betul. Gitu. Jadi biar kita nggak go down gitu. Terus kalau buat yang masih kuliah, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak lihat tokoh-tokoh perempuan yang sukses. Itu bener-bener obat. Seperti Mbak Fit. Banyak lah. Tapi nggak apa-apa dijadiin contoh lah ya. Kan udah terbukti juga. Bisa lah dibilang seperti itu. Jadi memang sih maksudnya
lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Sangat. Mungkin lingkungan kita yang sekarang ini kurang mendukung kita untuk menjadi seorang wanita yang berkarir. Kita harus nggak keluar sih, kita cari lingkungan baru yang mendukung kita, teman-teman baru. Betul. Tempat pekerjaan itu pasti 100% mendukung. Betul. Iya kan ya. Itu waktu itu kejadian saya tidak dilarang untuk bekerja, tapi nggak boleh kerja jauh. Waktu itu. Jadi mungkin sama orang tua. Jadi info aja, Mbaknya ini dari Magelang ya? Iya, saya dari Magelang. Ini sejauhnya nggak boleh jauh, sejauh apa? Apakah nggak boleh misalnya ke Jogja aja nggak boleh atau pokoknya gimana? Paling mentok Jogja gitu kan. Jogja biar pulang cuma 1 jam gitu. Jadi tapi kan sekarang di Bekasi, terus gimana tuh? Jadi dulu itu pokoknya sampai bangunin mama tuh jam 4 pagi. Saya bilang, "Mah, saya tetap mau kerja di Jakarta." Saya bilang gitu kan. Dengan maksudnya keyakinan saya gitu. Ya udah pokoknya tanggung jawab sama diri sendiri. Nggak mudah ketika di sana nggak ada teman, Mas. Nggak ada teman kan, semua lingkungan baru. Tapi di situ saya belajar, jadi orang profesional tuh seperti ini. Kayak banyak figur-figur yang muncul akhirnya. Bos saya, teman kerja saya yang perempuan kayak gitu. Dan akhirnya fine sampai sekarang gitu kan. Dan udah nggak dilarang lagi, justru kalau kok kerja nggak jauh lagi gitu. karena hasilnya udah kelihatan. Karena hasilnya udah mungkin hasilnya udah kelihatan gitu. Ya. Awalnya nggak dibolehin. Itu iya. Keyakinan sih, kalau kita yakin harus jalan. Harus banget. Semuanya tuh kalau asal yakin aja, tapi dilakuin juga. Tetap dilakuin. Resikonya harus diterima. Di sana sendiri ya, nggak ada yang cuciin baju ya, nggak ada yang siapin makan gitu. Ya siapin sendiri, cari makan sendiri gitu. Iya. Apalagi gitu. awal-awal memulai karir tuh sulit mungkin ya, atau kayak gimana? Sangat ya? Sangat. Waktu itu saya masih boleh dibilang umurnya juga masih muda. Baru lulus. Terus gitu. Baru lulus ya. Belum lulus bahkan. Terus harus berhadapan dengan orang-orang yang kayaknya pinter ya, kayaknya profesional banget. Terus saya bisa nggak ini mengikuti gitu kan? Ternyata ketika benar-benar sudah terjun, asalkan kita fokus, kita mau membuka diri, terus kita ramah sama senior, sama orang-orang, itu ilmu datang banyak, Mas. Iya. Ilmu tuh datang banyak. Jadi nggak mandang cewek, nggak mandang cowok ya. Tapi kalau bilang struggle-nya pasti lebih jauh struggle cewek gitu. Tapi ya itu tadi, banyak ilmu yang kita dapat, banyak orang-orang baru dari berbagai background kan. Itu benar-benar aku itu memperkaya saya sih. Gitu. Dapat ilmu-ilmu tambahan. Ilmu-ilmu tambahan. Yang nggak didapatin di kuliah. Betul, ilmu hidup. Dan ilmu bekerja. Gitu. Tapi gimana ya Mbak? Ada nggak yang bedanya antara kuliah dan bekerja gitu? Beda banget dong. Maksudnya apa nih? Gimana ya? Di kuliah kan kita dapat ilmu-ilmu gitu-gitu aja kan. Tapi pasti di dunia pekerjaan kita mendapatkan ilmu-ilmu baru kan ya. Betul. Yang nggak didapetin di saat kuliah. Betul. Dan itu priceless. Ilmu untuk dealing sama orang, contoh. Iya, ketika kita kuliah kan kita udah ngadepinnya dosen, terus kerja sama teman gitu kan, terus ya tugas-tugas gitu. Tapi ketika kita kerja, kita itu berhadapan dengan orang. Iya. Berhadapan dengan orang, dengan klien yang pasti nuntut kita macam-macam, yang kita nggak bisa yang kayak dapat nilai C nggak apa-apa, nggak bisa. Kita harus selalu dapat A dari klien gitu. Kita bawa nama perusahaan. Nah itu itu ilmu yang menurut saya itu priceless, yang kita nggak bisa dapat di kuliah. Iya betul. Dealing sama orang. Itu ilmu yang paling penting sih. Kalau di kampus kita masih nggak apa-apa salah. Iya. Tapi kalau udah di kerjaan tuh kita nggak bisa lagi namanya salah. Nggak bisa lagi. Gitu. Banyak banget pelajaran sih dari kumpul dengan orang-orang yang bekerja tuh. Bener-bener deh. Bener-bener. Keren sih Mbak Vin ini. Seorang wanita tapi bisa punya karir yang bagus gitu. Puji Tuhan. Semoga teman-teman yang dengerin podcast ini bisa terinspirasi lah dari Mbak Vin. Supaya pikirannya lebih terbuka lagi. Betul. Berani ngambil langkah. Betul. Lebih maju. Iya. Karena yang memutuskan apapun untuk diri kita sendiri itu diri kita sendiri. Jangan sampai orang lain itu tuh ikut campur. Karena ketika orang lain ikut campur, ada apa-apanya kita akan menyalahkan orang lain gitu. Gak kuat pendiriannya begitu. Benar tuh. Mbak, nih kalau aku tanya sedikit ya, kalau di dunia pekerjaan ini masih ada nggak orang yang kayak bedain ini cewek ini cowok?
Jujur saya tuh pekerjaannya kan di bidangnya manufaktur. Di mana itu mungkin taruhlah 80% itu laki-laki. Iya, saya pun mikir apalagi tool buat kendaraan, betul, buat motor. Betul. Dan itu ketika hands on, saya pegang toolnya itu pekerjaan laki-laki. Iya. Awalnya saya banyak yang underestimate kayak kamu cewek, pas manja, terus backgroundnya juga bukan background manufaktur, paling nggak bisa, paling sebulan 2 bulan udah cabut dan segala macam gitu. Banyak banget gitu stigma negatif dan segala macam. Tapi justru hal-hal kayak gitu tuh buat bikin saya tuh jadi amunisi. Enggak lo, lihat gue loh kayak gitu. Jadi saya berkompetisi itu justru dengan banyak cowok. Iya, berkompetisi dalam hal karir ya. Itu mostly itu dengan laki-laki gitu. Kalau yang underestimate banyak, yang kamu nggak bisa kayak gitu banyak banget. Itu tapi masih ada aja kayak gitu ya. Ada aja sampai detik ini pun ada aja. Oh, sampai sekarang pun sampai masih sekarang ada. Pun ada aja. Jadi ya itu. Tapi justru saya terchallenge jadi kayak tertantang. Tertantang untuk enggak. Pokoknya yang Anda bisa lakukan itu pasti saya bisa lakukan gitu. Itu advice dari bos saya. Bos saya itu keren banget cowok ya. Keren banget. Jadi saya masih muda ya waktu itu ya. Terus ada hal yang saya tuh nggak bisa. Dan saya datang ke dia, saya bilang, Pak, kalau untuk ini saya nggak bisa. Saya bilang gitu, saya nggak bisa ngerjain, ini susah banget gitu kan. Saya bukan dari background mesin ataupun industri gitu. Dan dia nggak yang kayak, oh ya udah deh, itu kasih seniornya. Enggak, dia bilang gini, apapun yang bisa kamu lihat, itu pasti kamu bisa lakukan. Apapun. Enggak. Terus dia bilang, saya kan cewek Pak, nanti kalau turun ke mesin gimana, gini-gini. Dia bilang, ya itu laki-laki, cowok-cowok itu bisa gitu, pasti kamu bisa gitu, dan bisa gitu. Jadi bener-bener kebetulan saya juga punya orang-orang yang mendukung sih gitu. Iya. Jadi turun ke mesin, kayak cowok aja gitu, kayak gimana sih? Tapi seru, sumpah. Di dunia kerja kita jangan berpikiran kalau buat cewek, jangan pikir aku cewek, aku nggak bisa kayak dia, belum tentu, nggak bisa kayak gitu. Pikiran kayak gitu terusnya dibuang ya. Iya, jangan membatasi diri. Iya, jangan membatasi diri. Cewek dan cowok tuh selamanya sama, setara. Memang kodrat beda. Iya, itu segaris bawah ya. Kodrat emang beda. Kodrat beda. Tapi masalah skill itu sama, bisa lah. Nggak bisa dibedain nggak gitu ya. Nggak bisa dibedain. Jadi ya itu, waktu itu saya dapat ya itu amunisi besar yang saya nggak bisa lupa sampai sekarang. Jadi apapun pekerjaan yang dikasih dari atasan saya bisa lakukan. Karena saya pikir kalau saya bisa pelajari, artinya saya bisa lihat, saya bisa pelajari, berarti saya bisa lakukan gitu loh. Dan waktu itu ya adalah kadang kita tidak percaya diri ya. Tapi begitu itu dilakukan, akhirnya kayak oh iya ya bisa ya ternyata ya gitu kan. Bisa ya ternyata nggak cuma cowok aja ya gitu. Mungkin kadang orang takut untuk mencoba kali. Betul. Iya kan ya. Ya, itu berarti nggak yakin sama diri sendiri. Kunci pertama yakin dulu ya juga sama diri sendiri. Pokoknya saya mau spread advice-nya bos saya itu ke teman-teman semua, terutama yang cewek ya, jangan membatasi diri. Kan gue cewek ya, yaudah gue office aja. Enggak. Apapun yang Anda bisa lihat, yang Anda bisa pelajari, Anda bisa lakukan gitu. Keren sih. Kalau Mbak Vin sendiri ada inspirasi nggak? Inspirasi gini Mbak Vin kan sebagai wanita yang punya karir, yang berkarir, mungkin ada orang gitu yang menginspirasi Mbak Vin sehingga bisa berkarir gitu di dunia kerja. Sebenarnya beberapa ya, ada beberapa figur yang kuat yang membentuk saya jadi seperti ini gitu. Yang pertama jelas mama saya gitu kan. Wanita karir dengan 3 anak dan sanggup ngurusin anaknya sampai anaknya gede semua, kelar kuliah semua gitu, itu luar biasa. Saya appreciate. Terus yang kedua itu ada satu tokoh. Dan ini tokohnya fiktif loh Mas. Fiktif, bener fiktif, tapi itu benar-benar menginfluence saya itu besar banget. Kalau pernah baca bukunya Pramudia Anantatur, Bapak Pramudia Anantatur ya, yang tetralogi Pulau Buruh, Bumi Manusia, yang dijadikan film. Ya, di situ ada, saya baca kan waktu itu baca bukunya, saya tertarik dengan karakter si Nyai Ontosoro. Jadi beliau itu adalah seorang pribumi, perempuan lagi. Jadi pada saat itu backgroundnya itu sekitar tahun 1920-an, di mana
hanya orang-orang Belanda yang boleh sekolah. Orang pribumi pun harus yang cowok gitu kan. Ya. Nah, ini ada seorang perempuan pribumi, saya banget kan. Terus beliau itu jadi seorang mohon maaf kayak gundik gitu ya, gundik Belanda. Gundik maksudnya? Gundik itu istri tidak sah atau selir ya, dibilang selir gitu. Kalau gundik yang lain tuh kayak ya udah menikmati hidup aja, dikasih duit gitu. Dia enggak, dia belajar. Dia belajar bahasa Belanda, dia belajar mannernya orang-orang Belanda gimana, terus dia belajar untuk menjalankan sebuah perusahaan pertanian pada saat itu dan menjadi sangat besar gitu. Dengan problem permasalahan pada saat itu, cewek itu tuh kayak dalam tanda kutip bisa dijual ya, bisa dijual, kayak siapa yang mau ya silahkan ambil gitu dengan mahar berapa gitu kan. Dia berjuang di situ, itu karakternya sangat kuat. Makanya tokoh di salah satu tokoh di Bumi Manusia ini sampai amazed gitu loh. Ada seorang pribumi Jawa dan itu perempuan bisa berbahasa Belanda dan bisa menjalankan perusahaan sebesar itu. Itu gila banget sih, itu pengaruhnya ke saya yang namanya Nyai Ontosoroh tuh. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik yang terutama cewek ya, coba baca, coba dalami karakter, pasti Anda menemukan hal yang positif dari tokoh Nyai Ontosoroh ini. Karena gitu. Karena inspirasi nggak harus datang dari orang sekitar. Betul. Iya kan? Ini fiktif. Jadi fiktif pun bisa jadi. Bisa, iya. Keren sih, keren. Maksudnya, ini keren banget. Mungkin kalau teman-teman lingkungan nggak dukung, teman-teman nggak dukung, bisa cari hal lain lah yang bisa yakinin kita untuk berkarir. Betul. Betul. Keren. Kalau yang lain sih, inspirasi yang lain banyak, kayak misalkan contohnya Ibu atau Mbak Najwa Shihab, ya kan, Mbak Dian Sastro gitu. Mereka itu tidak pernah mau diberi pertanyaan atau opsi kayak kalau milih jadi wanita karir atau jadi ibu rumah tangga gitu. Terus dia akan jawab, kalau kita bisa melakukan dua-duanya, kenapa harus milih salah satu? Dan itu keren banget. Keren. Keren banget gitu. Jadi intinya inspirasi nggak harus dari lingkungan. Betul. Kita bisa cari sendiri inspirasi kita. Tokoh, entah itu bahkan tokoh fiktif. Tokoh yang dari buku. Yang wanita yang sukses pun banyak sekali ya. Sangat banyak. Banyak banget. Sekarang dunia itu luas kok. Luas sekali. Iya. Informasi kita bisa dapat di mana aja. Terus banyak banget tokoh-tokoh perempuan juga. Kayak yang semua pasti kenal kayak Ibu Susi. Nah, Ibu Susi. Terus ada lagi pengrajin sepatu tuh dari Bali tuh Ibu Niluh Jelantik. Terus istrinya Barack Obama, Bu Michelle. Iya, banyak banget. Jadi tidak ada yang membatasi Anda. Betul. Ya gitu teman-teman ya. Mungkin obrolan kami dari awal sampai sekarang itu dicernaikan. Betul. Ya. Diambil hikmahnya. Betul. dan harus diaplikasikan lah dalam kehidupan. Iya. Benar kan? Jangan cuma Pak, mungkin banyak obrolan kayak gini. Cuma banyak yang dengar cuma sekedar doang doang lihat. Kembali lagi kepada diri teman-teman, diri kalian semua yang nonton, apakah mau keluar dari zona nyaman gitu. Zona aman. Zona aman. Mau nggak lagi membandingkan diri dengan cowok. Betul kan. Betul. Ya. Kayak itu kerjaan cowok gitu. Itu saya nggak bisa gitu. Nggak bisa kayak gitu. Dari lingkungan nggak mendukung, kita bisa cari lingkungan sendiri. Betul. Kita cari inspirasi sendiri. Betul. Misalnya orang tua nggak mendukung, kita cari tokoh. Betul. Tokoh fiktif pun gitu. bisa. Iya. Gak usah tokoh fiktif, banyak lah wanita-wanita sukses di zaman sekarang. Banyak. Kan ya, Mbak. Mungkin Mbak, semoga ya Mbak Vin ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Amin. Ya, saya juga terbuka misalkan ada yang mau discuss ya. Nah, iya aku mau tanya Mbak. Nggak apa-apa misalnya aku taruh sosial media Mbak di deskripsi kolom di bawah. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Mungkin buat di Spotify, buat di podcast ya nggak bisa lihat deskripsi. Mungkin bisa di Instagram Mbaknya deh. Boleh. Instagramnya apa nih? Di Maria Vindi. Vindi. Maria_Vindi. Nanti ditaruh aja nggak apa-apa. Iya. Kalau buat di Spotify kan nggak bisa lihat. Iya. Tapi buat di YouTube, nonton di YouTube aja biar bisa lihat di deskripsi box di bawah.
Jadi Mbak Vin terbuka lah kalau yang tanya ya. Mungkin mau bantu. Malah. Wow iya. Saya seneng malah. Iya, bantu teman-teman yang cewek supaya bisa lebih maju lagi. Betul. Bisa mengikuti jejak Mbak Vin lah. Iya, jejak yang lain juga. Iya, benar. Kita udah hidup di 2020 ya, Mas Monte ya. Nggak ada lagi ini pekerjaan cowok, pekerjaan cewek nggak boleh begini, cewek nggak boleh begitu, nggak ada kayak gitu, nggak ada lagi kayak gitu. Anda harus berkembang seluas-luasnya, punya pengalaman luar biasa yang bisa Anda lakukan. Betul. Gitu. Karena pada akhirnya yang menyelamatkan diri Anda sendiri adalah Anda sendiri. Iya. Bukan suami Anda, bukan pacar Anda. Iya, betul. Karena pacar Anda bisa saja meninggalkan Anda kapanpun. Suami Anda pun juga. Betul. Ngeri banget ya. Ngeri tapi banget itu ya. Bisa dipungkiri. Serem ya. Serem banget. Ada yang ketawa loh. Jadi itu harus tetap dipertimbangkan loh. Betul. Terutama untuk Anda sendiri, untuk pengembangan Anda sendiri sih. Iya. Pribadi Anda harus jadi pribadi yang luar biasa. Gitu. Keren sekali. Oke, mungkin segitu aja ya Mbak Terima Vin, kasih. Sama-sama. Ya ditunggu untuk konten-konten yang lain buat teman-teman yang positif ya. Thank you loh Mas Monte. Wah, aku yang makasih loh untuk Mbak. Akun YouTube-nya ya. Thank you ya. Oke, semuanya terima kasih ya yang udah nonton. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dah.